Kali ini toko antik Bapak Kepala Botak kedatangan seorang pria dengan membawa sebuah jersey lawas miliknya. Terlihat banyak bercak kotoran, sang pria mengaku jika jersey tersebut merupakan bekas dari Bob Hayes yang saat itu membela Dallas Cowboys pada tahun 1965. Bob Hayes merupakan salah satu legenda atlet American football di mana ia adalah orang pertama yang memecahkan rekor lari 60 yard dalam waktu 5,9 detik saja. Hanya bermodal foto yang mirip, sang pria ingin menjualnya seharga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah kepada Mas Gembul. Tidak mau asal percaya, Mas Gembul langsung memanggil seorang ahli untuk mengecek keaslian dari jersey yang sang pria bawa. Tidak butuh waktu lama, sang ahli menyimpulkan jika jersey yang dibawa sang pria hanyalah jersey biasa saja yang memang sudah berusia cukup lama, namun bukan bekas dari kepunyaan Bob Hayes. Tak mau ambil pusing, Mas Gembul pun langsung menolak tawaran dari sang pria. Jarang terjadi, kali ini toko antik Bapak Kepala Botak kedatangan seorang pria dengan membawa sebuah miniatur stadion miliknya. Sang pria mengaku jika miniatur tersebut merupakan miniatur dari Stadion Miami Dolphins yang dibuat oleh arsitek Joe Robbie pada tahun 1985. Cukup tertarik, kali ini Mas Gembul menanyakan berapa sang pria akan melepas miniatur stadion miliknya. Dan sang pria pun mengatakan jika ia ingin menjualnya seharga $10.000 atau sekitar 160 juta rupiah kepada Mas Gembul. Mendengar hal tersebut, Mas Gembul pun mengatakan jika miniatur tersebut bukan merupakan barang yang cepat dijual sehingga ia tidak mungkin bisa membelinya seharga $10.000. Tawar-menawar pun berlanjut dan miniatur tersebut berhasil dibeli Mas Gembul seharga $6.000 atau sekitar 95 juta rupiah. Siang itu, Mas Gembul kedatangan seorang bapak yang hendak menjual sebuah mobil antik miliknya. Terlihat mirip mobil gangster, nyatanya ini adalah mobil Buick Egg yang dibuat pada tahun 1940 yang sang pria dapatkan dari salah satu temannya yang merupakan seorang kolektor mobil tua. Dengan tampang sangar dan garang tentu saja, Mas Gembul langsung kepincut dan menanyakan berapa sang bapak akan menjual mobil miliknya. Dikarenakan sudah jauh memboyong mobilnya dari Meksiko, sang bapak ingin menjualnya seharga $35.000 atau sekitar 567 juta rupiah kepada Mas Gembul. Untuk memastikannya kembali, Mas Gembul kali ini memanggil seorang ahli untuk menaksir dan mengecek keaslian dari mobil tersebut. Sedikit kecewa, sang ahli mengatakan jika mesin pada mobil tersebut sudah mengalami pergantian komponen dan untuk remnya sendiri sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Oleh karena itu, sang ahli tidak bisa melakukan uji coba terhadap mobil tersebut. Menurut sang ahli, satu-satunya yang menarik dari mobil tersebut adalah bodi yang masih mulus dan terawat, dan harganya ditaksir hanya bisa menyentuh angka $14.000 atau sekitar 227 juta rupiah. Tawar-menawar pun tidak bisa dilanjutkan karena mendengar mobilnya dihargai murah, bapak ini pun memutuskan membatalkan niatnya untuk menjual mobil tersebut. Tanpa basa-basi, kakek ini mendatangi Bapak Kepala Botak dan langsung menawarkan arloji miliknya seharga $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah langsung. Tentu saja tidak semudah itu. Bapak Kepala Botak dengan kemampuan mekaniknya langsung mengecek arloji tersebut. Dari hasil pengecekan Bapak Kepala Botak diketahui arloji tersebut dibuat di Birmingham, Inggris pada tahun 1893. Namun sangat disayangkan, Bapak Kepala Botak mengatakan jika dirinya bukanlah seorang kolektor. Di sini Bapak Kepala Botak hanyalah ingin berbisnis saja. Menurut Bapak Kepala Botak, arloji tersebut hanya mengandung 2 gram perak saja dan Bapak Kepala Botak hanya mau membelinya seharga $100 atau sekitar 1,6 juta rupiah kepada sang kakek. Terlampau jauh dari apa yang diinginkan, kakek ini pun memutuskan untuk membatalkan menjual arloji miliknya dan pulang dengan kecewa. Bapak Kepala Botak kali ini benar-benar dibuat pusing. Bagaimana tidak, pria ini menawarkan sebuah kontrak kerja lawas milik The Beatles seharga $1 juta atau sekitar 16 miliar rupiah. Pria ini tidak asal ngomong tentunya karena dokumen yang ia bawa merupakan kontrak kerja pertama kali antara The Beatles dengan Brian Epstein, sosok yang pertama kali menemukan The Beatles pada tahun 1960. Mendengar hal tersebut, Bapak Kepala Botak pun sangat tertarik untuk mendapatkannya. Namun tentu saja untuk memastikannya, Bapak Kepala Botak tetap memanggil ahli untuk mengeceknya kembali. Namun kali ini sepertinya sang ahli tidak berpihak kepada Bapak Kepala Botak. Setelah dicek, ternyata tanda tangan pada surat kontrak tersebut adalah asli semuanya dan untuk harganya ditaksir bisa mencapai $2 juta atau sekitar 32 miliar rupiah. Bengong mendengarnya, Bapak Kepala Botak pun nekat untuk menawarnya seharga $350.000 atau sekitar 566 juta rupiah kepada sang pria. Dengan senyum kecutnya, sang pria malah mengatakan jika dirinya lebih baik menjualnya ke pelelangan saja daripada menjualnya kepada Bapak Kepala Botak.